Kenapa Tuhan tuh mau setiap kita tuh melayani dengan ministry yang dia tunjuk sendiri untuk kita. Ini bukan berkaitan dengan organisasi. Ada satu titik di mana Tuhan begitu percaya sama kita karena hati kita tuh penuh kelembutan Tuhan, penuh kasih Tuhan yang membuat kita tuh nangkep isi hatinya dia. Setiap kita Tuhan udah persiapkan, sediakan ministry sendiri, pribadi demi pribadi, bukan melayani ministry orang lain. Tidak selalu dalam bentuk organisasi gereja atau apapun. Contoh ya, seperti yang media online gitu ya, Tuhan pakai untuk kita menyatakan isi hati Tuhan. Kenapa? Setiap kita dipanggil di mana kita punya sesuatu yang Tuhan mau, hanya kita yang bisa lakuin itu. Nah, hanya kita yang bisa lakuin itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita ada di posisi mengalami sendiri pimpinan itu apa, menggembalakan itu apa dalam posisi Tuhan sendiri. Kalau kita nggak pernah mengalami itu, kita nggak akan ngerti apa itu menggembalakan, memberi makan segala macam. Tapi dalam tuntunan Tuhan, bukan dari teori-teori, tapi dari hasil pribadimu sama Tuhan. Pada saat engkau melayani, engkau akan bertanya sama Tuhan. Tuhan bukan lagi bertanya, tapi itu akan ngalir dengan sendirinya. Pada saat Tuhan mau engkau melayani dalam suatu apa yang dia mau dan dia tunjuk sendiri engkau sebagai pribadinya, dutanya, kaki tangannya, berarti itu hanya engkau yang bisa mengerjakannya. Sekalipun mungkin banyak gembala di dunia ini, mungkin sekalipun banyak nabi dan rasul di dunia ini, banyak penyembah dan pendoa, tapi ada satu bagian yang spesifik yang itu cuma bisa dikerjakan oleh pribadimu. Dan Tuhan tidak butuh banyak. Tuhan tidak butuh banyak skill atau apapun. Dia hanya butuh roh jiwa tubuhmu yang siap. Selanjutnya biarkan dia mengalir dalam lidah mulutmu, karena yang sedang dia buat lakukan adalah untuk dia, oleh dia, kembali untuk dia. Dan semua bagian roh jiwa tubuh kita ini adalah pribadi Holy Spirit. Jadi berbeda dengan penggembalaan dalam gereja atau apapun. Itu semua adalah aturan manusia, tapi ini adalah gembala yang ditunjuk langsung sama Tuhan, di mana Tuhan yang menjadi gembalanya dan semua yang dipercayakan adalah domba-domba gitu. Dan bukan kita yang mencari domba-domba itu. Bagian kita hanya ketika dia bicara, sampaikan. Dan apa yang Tuhan mau lakukan, ada sesuatu bagian yang contoh karakteristik sendiri yang dimana itu ada orang yang spesialis, yaitu Tuhan bawa tuh di tingkap-tingkap yang orang lain tuh gak bisa ada di situ. Nah, Tuhan mau setiap kita tuh mengalami itu dan dia pakai engkau. Jadi Tuhan pakai media online itu seringkali itu adalah untuk melatih. Tapi bukan kita kecanduan, kegandrungan untuk menghasilkan uang. Enggak seperti itu. Tapi dia mau bukan hanya 1-2, tapi global. Itu mengalami pribadi Holy Spirit, dengan pribadi Holy Spirit yang bergerak berbeda. Jadi dia mau kita mengalami menggembalakan itu apa, tapi posisinya Tuhan sebagai gembala itu seperti apa. Sama seperti dia taat sama Bapa di sorga waktu dia mengembalakan domba-domba yang ada. Tuhan juga mau kita mengalami pribadi dia seperti apa. Terus Tuhan tadi buka tentang raja-raja. Tuhan, orang begitu suka tentang raja-raja, tapi kepemimpinan posisi raja-raja di tingkat profetik yang orang tangkap itu ternyata bukan seperti itu. Karena posisi raja-raja itu bicara tentang kesombongan. Makanya kenapa tingkap raja-raja semua itu orang-orang sombong, penuh dengan pribadi Holy Spirit tapi sifat karakter Lucifer. Nggak ada penuh Holy Spirit karakter Lucifer, yang ada itu pribadi Lucifer. Karena posisi raja-raja bicara tentang Lucifer, kesombongan. Tuhan tuh buka gini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan buka sejarah dari semua dinasti-dinasti, semua pendahulu-pendahulu, pemimpin-pemimpin, dan semuanya adalah tentang
kelaliman. Sekalipun ada peraturan, itu semuanya tentang apa yang dia mau, apa yang dia mau capai. Dan itu bicara tentang pribadi yang bukan dari Tuhan. Sedangkan ternyata tingkap posisi raja-raja yang dimaksud di sini itu semua itu salah kaprah. Karena itu gambaran dari tingkap level kesombongan. Tapi itu ditangkap berbeda dengan oleh orang-orang yang bergerak di bidang bisnis segala macam, tapi mereka nyembah dalam roh. Mereka nangkep itu adalah kenabian dalam bidang bisnis segala macam. Itu enggak ternyata, karena posisi tingkap itu bicara tentang kesombongan, dan itu harus diruntuhkan. Posisi raja-raja itu bicara tentang hati yang begitu jahat, yang begitu sombong. Yang contoh ya, semua pemerintahan raja-raja dari Kaisar, dari Saul, dari Daud, semua rata-rata itu adalah komitmen. Semua komen itu adalah perintah itu, aturan undang-undang itu adalah sesuai dengan yang raja mau. Dan kalau raja tidak mau, maka hukuman dan murka itu turun. Jadi itu begitu egoisnya, tidak bisa disentuh. Jadi kepemimpinan raja-raja, semua tingkap Holy Spirit adalah pribadi Holy Spirit tunggal. Jadi nggak ada tingkap posisi raja-raja yang orang artikan sebagai tingkap kekayaan, kemakmuran, bisnis. Enggak. Itu bicara suatu level kesombongan yang itu harus diruntuhkan. Karena itu bicara, engkau harus ikut mauku, engkau musik aku sedikit aja langsung blok. Coba perhatikan semuanya ketika mereka di tingkap posisi raja-raja, semuanya seperti itu. Dan itu membuat murka Tuhan turun. Jadi kenapa Tuhan mau kita banyak duduk diam? Waktu kita banyak duduk diam, walaupun seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi itu banyak penyingkapan, kesalahan-kesalahan dari interpretasi yang salah akibat dari begitu banyaknya pergerakan, begitu banyaknya aktivitas, tapi kita sama sekali nggak mau diem. Waktu dapat pewahyuan dikit langsung interpretasi, dan di situ menimbulkan banyak kesalahan. Jadi tadi yang tentang PR tadi, sebenarnya bukan PR. Tuhan mau setiap kita tuh mengalami apa yang Tuhan mau kita mengalami. Apa arti itu? Semua yang ada dalam firman Tuhan. Sebenarnya bukan dalam firman Tuhan, tapi dalam setiap sisi Tuhan. Kenapa Tuhan sampai melakukan seperti itu? Dan seperti apa pikiran Tuhan? Hanya pada saat kita ada di posisi Dia, satu dengan pribadi Dia, kita baru bisa mengerti gitu. Apa itu yang namanya gembala palsu, gembala upahan, dengan gembala yang adalah Tuhan sendiri yang menggembalakan domba-domba itu. Dan engkau harus mengalami sendiri sehingga engkau tahu apa itu menggembalakan dan apa itu domba. Waktu engkau menjadi pribadi Tuhan, ada di posisi Dia dan pikirannya Tuhan, itu tujuan Tuhan. Jadi media online sebenarnya dalam sudut pandang Tuhan itu adalah untuk melatih kita. Dimulai dari ministry pribadimu sendiri, belajar bergerak sama Tuhan gitu. Belajar bergerak sama, bukan belajar bergerak, tapi biarkan Dia lebih mudahnya untuk meminjam mulut, roh, jiwa, tubuhmu untuk apa yang Dia mau tuh keluar. Walaupun muka kita tuh mungkin mukanya seperti ini, namanya seperti ini, lahir seperti ini, tapi yang bicara itu bukan kita, yang menyanyi bukan kita, yang menyembah bukan kita gitu. Dan Tuhan mencari, dan goalnya itu apa? Pada saat waktu engkau menghormati pribadi Tuhan, sekalipun itu mungkin cuman live atau media online yang cuman sebentar, engkau akan sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya semua orang mengalami pribadi Holy Spirit. Dan itu sebenarnya sedang membangun pribadimu sendiri dengan Tuhan, membangun pribadimu sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Engkau harus sendiri pada saat engkau menyembah, engkau dilatih bukan terfokus pada audiensnya, tapi itu hanya pribadimu sendiri dengan Roh Kudus. Hanya bedanya itu direkam untuk orang itu masuk dalam pribadi Holy Spirit dan mengalami pribadi Holy Spirit itu seperti apa gitu. Jadi fokusnya itu bukan audience, itu hanya ruang private-mu itu yang direkam dan dipublikasi untuk orang mengalami pribadi Holy Spirit. Holy Spirit tujuannya itu apa?
untuk pada akhirnya engkau mengalami pribadi Holy Spirit, kepenuhan itu sendiri. Jadi itu hanya alat yang dipakai untuk engkau sendiri itu dibangun oleh Tuhan. Tapi waktu interpretasimu salah, contoh seperti yang terjadi pada gereja, pada ICI segala macam, semuanya itu dipublikasikan, tapi itu bukan Tuhan, itu adalah pikiran dia sendiri segala macam. Sama seperti hal yang engkau menyembah tanpa direkam atau segala macam, hanya pribadi dengan Holy Spirit seperti yang Tuhan mau. Dan di situ Tuhan akan mengajar banyak gitu. Dan karena di alam roh itu engkau akan bertemu dengan banyak orang dan audiens yang saat itu juga ikut dalam live-mu gitu, ikut dalam live-mu. Dan di situ itu akan dirontokkan satu-satu sama Tuhan. Dan tanpa disadari engkau adalah penyambung lidah, engkau adalah pengantara antara Bapa di sorga dengan orang-orang itu, untuk orang-orang itu mengalami dunia yang mereka tidak pernah alami. Bahkan gereja-gereja yang hanya di titik timbal balik, cuma di titik kayu, di titik rumah di sini adalah sesuatu yang mati, itu diubah. Jadi tangkaplah dari sudut pandang Roh Kudus. Waktu engkau menangkap dalam sudut pandang Roh Kudus segala sesuatu, tujuan yang pertama adalah untuk membangun dirimu sendiri. Karena waktu dirimu dibangun, orang lain juga dibangun. Ya, semenjak apa tuh, jadi kayak tanpa kita sadarin, kita tuh sedang membangun diri kita sendiri gitu. Dan ada satu titik di mana sebenarnya bukan ada satu titik. Setiap kita dari kecil itu selalu Tuhan pakai ministry sendiri, bukan orang lain. Karena begitu banyak pengajaran, pewahyuan, lagu baru itu keluar. Jadi sudut pandangnya itu bukan performan, bukan luar, tapi hanya antara pribadimu dan aku. Hanya between you and me, between you and God. Jadi tidak ada link antara audience. Itu hanya ada waktu kita menyembah. Nah itu bagian Tuhan yang bergerak gitu, bagian Tuhan yang bergerak. Karena pada saat kita menyembah di alam roh, mereka juga menyembah dan ikut naik bersama kita. Di situ Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang akan bekerja melalui apa yang kita nyanyi dan persembahkan pada Tuhan, dan mereka semua itu masuk dalamnya. Jadi tujuan Tuhan adalah membangun hidup kita sendiri. Tapi itu enaknya waktu kita banyak duduk diam sama Tuhan, sini kita tanpa kita sadarin kita ada dalam sudut pandang Tuhan. Sesuatu yang selama ini orang terfokusnya pada audience dan untuk money, untuk menghasilkan, itu hilang. Karena yang Tuhan bangun itu cuman Holy Spirit, heaven. Untuk semuanya tuh bukan mengalami, tapi live in heaven, tinggal dalam sorga terbuka, hidup dalam Maha Kudus Tuhan. Setiap hari ada dalam pribadi Holy Spirit, itu tujuannya. Dan itu tanpa kita sadarin membuat manusia roh kita itu pulih sembuh. Waktu kita melayani pribadi Holy Spirit dalam apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi dia, kita pulih dan sembuh. Jadi Tuhan, sekarang saya baru ngerti waktu Tuhan berkata, enggak anak, aku sudah memberikan engkau ministriku sendiri, dan itulah ministry Holy Spirit, dan itu hanya engkau dan aku. Dan hari ini baru ngerti. Jadi makanya kenapa sama Tuhan dibelokkan apanya? Mata kita, visi kita dari yang tertuju pada sesuatu yang kita kerjakan hari ini yang jasmani menghasilkan uang. Itu kenapa dibelokkan? Tuhan bilang, nak, lakukan ini. Kenapa? Dia sedang mengalihkan fokusmu untuk fokus dalam pribadi Holy Spirit, dalam kepenuhannya, tanpa kamu sadarin. Khawatirmu hilang akan hari esok segala macam, tanpa kamu sadarin. Kamu berpindah ruang, kamu berpindah dunia, dari dunia jasmanimu masuk dalam dunia Holy Spirit, di mana semuanya itu ready, tersedia. Jehovah Jireh, dan tanpa kamu sadari kamu sedang melepas segala sesuatu yang mengikatmu hari ini. Semua ketakutanmu tentang masa depanmu, kehidupanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, semuanya. Tanpa kamu sadarin, engkau sedang berkata, aku tidak mau ini Tuhan, dan aku melaju dalam kecepatan denganmu Holy Spirit. Itu yang sedang Tuhan kerjakan. Dan
dan itu adalah segala sesuatu yang heaven. Jadi mulailah dengan ministrimu sendiri kan, Holy Spirit. Ayo dibuka tentang raja-raja. Selama ini yang tahu dalam dunia profetik, posisi raja-raja itu ada seperti yang Ayu dengar selama ini kan, dari dari Pak Joel, Mahanaim segala macam. Ternyata dapat pengertian sesuatu yang berbeda, seperti yang tadi dibahas di atas. Yowis, selamat BF, selamat melayani, dan selamat untuk ministry yang Tuhan pilih sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu butuh orang-orang yang bisa dimana dia tuh bisa bergerak dengan bebas, tanpa dibatasi oleh harga diri, tanpa dibatasi kita harus begini begitu dan lain-lain. Tuhan butuh orang-orang yang hanya membiarkan dia bergerak bebas. Jadi dan begitu banyak orang yang butuh sesuatu yang nyata dari Tuhan, bukan lagi hal-hal yang di masa lampau. Di masa lampau itu makanan basi yang udah nggak bisa dimakan. Jadi ayo, bagianmu dengan Tuhan, ministrimu, karena Tuhan sendiri yang memilih dan menunjukmu secara pribadi.